Shalom, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kedaulatan dan kebijaksanaan Allah menurut kitab Ayub. Saya Sari, Saya Bella. saya Messi Kristiani, saya Putri. Saya Ruli. Perlu kita ketahui kedaulatan Allah adalah kuasa dan kontrol mutlak atas setiap peristiwa kehidupan kita, dan kebijaksanaan Allah adalah misteri, di mana kebijaksanaan Allah tidak tunduk pada akal manusia dan dia bertindak berdasarkan tujuan kompleks dan baik yang melampaui kemampuan kita untuk memahaminya. Kedaulatan Allah berarti bahwa ia melaksanakan haknya untuk melakukan apa yang disukainya atas ciptaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya hanya karena semuanya adalah miliknya. Allah adalah penyebab dan memperkenankan segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Salah satu bentuk kedaulatan Allah dalam kitab Ayub adalah terlihat dalam gambaran di mana pengawasan dan kekuasaannya terhadap ciptaan, termasuk iblis dan juga Ayub sendiri. Allah menunjukkan sifatnya sebagai yang maha tahu dan yang maha kuasa melalui percakapan dengan iblis, di mana Allah mengawasi dan membatasi tindakan iblis terhadap Ayub, misalnya dengan menetapkan batasan bahwa iblis hanya boleh menjamah harta dan tubuh Ayub, tetapi tidak nyawanya. Bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 12 dan pasal 2 ayat yang ke-6. Selain itu, Allah yang berdaulat penuh dalam menentukan batas dan peraturan atas ciptaannya, termasuk iblis, menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas dan berada di atas segala sesuatu. Kedaulatan ini juga tercermin dari keyakinan Ayub bahwa segala yang ia miliki berasal dari Allah dan hanya kepadanya ia menyerahkan segala kesulitan yang ia alami, mengakui bahwa Allah yang berdaulat dalam memberi dan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya. Kebijaksanaan Allah. Dalam kamus KBBI, kebijaksanaan berarti kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan memahami waktu, batas, dan tujuan dari setiap hal. Nah, dalam konteks Allah, kebijaksanaannya berarti bahwa segala sesuatu yang ia izinkan terjadi selalu berada dalam kendali dan tujuan yang benar. Itulah yang terlihat dalam kehidupan Ayub. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, tetapi dalam kebijaksanaannya ia tetap memampukan Ayub untuk menghadapinya. Allah yang bijaksana sekaligus setia menyesuaikan beban sesuai kemampuan orang percaya, sehingga pencobaan tidak pernah melampaui kekuatan yang ia berikan. Karena itu, ia menjaga agar pencobaan yang dialami Ayub dan umatnya tidak menaklukkan iman, melainkan tetap berada dalam batas yang Allah tetapkan. Kebijaksanaan Allah dalam kitab Ayub. Ayub mengakui kebijaksanaan Allah yang tidak dapat dipahami. Kita dapat melihat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di ayat yang pertama, Ayub mengakui bahwa kebijaksanaan Allah yang tidak terbatas. Pasal 42 ayat yang kedua, Ayub menyadari rencana Allah yang tidak dapat dipahami. Dan di pasal 42 ayat yang ketiga, Ayub mengakui keselamatannya di hadapan Allah. Kisah Ayub mengajarkan bahwa iman sejati adalah penyerahan total kepada kedaulatan Allah, mengakui bahwa Dia memegang kendali mutlak atas segala sesuatu, termasuk penderitaan. Nah, respon kita
yaitu menaruh kepercayaan pada kebijaksanaannya yang melampaui akal manusia, sehingga kita tidak lagi menuntut penjelasan atas penderitaan yang kita alami, tetapi kita mampu menggunakan kesulitan untuk mengenal dan menyembah Allah lebih dalam.